Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anda semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, ini adalah bab 3 ya. Silakan anda semua boleh dibuka bukunya di halaman 72. Nah, yang subbab pertama itu adalah usaha, tentang usaha. Jadi namanya aja usaha. Usaha itu kalau secara di ilmu IPA-nya diartikan sebagai gaya dikalikan dengan perpindahan, gitu. Jadi gaya dikalikan dengan perpindahannya. Maka di sini kita bisa lihat usaha itu di apa ya? Lambangnya adalah W atau work, bekerja. Nah, rumusnya adalah karena tadi gaya dikalikan perpindahan, maka F dikalikan S. W-nya itu usaha, satuannya joule, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak atau perpindahan, satuannya biasanya dalam meter. Oke, usaha itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif, dan ada yang nol. Kalau usaha yang bernilai positif berarti usahanya itu searah dengan arah perpindahan. Tapi kalau usahanya itu berlawanan arah atau berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usahanya dikatakan sebagai nilainya negatif. Tapi yang terakhir adalah bagaimana jika usahanya itu bernilai nol? Ketika seseorang itu misalnya nih, antum ya, antum itu mengangkat sebuah barang. Ini barangnya. Kemudian barangnya itu diangkat dari bawah ke atas. Berarti antum punya gaya untuk mengangkat benda ini, tapi dia tidak berpindah tempat karena dia perubahannya secara vertikal. Berpindah tempat itu contohnya adalah dari satu titik berpindah ke titik yang lain, itu namanya berpindah tempat. Nah, jadi usaha yang bernilai nol itu jika perpindahannya itu tegak lurus. Ingat ya, jika perpindahannya tegak lurus, maka usahanya itu nilainya sama dengan 0. Langsung aja W sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya contohnya itu adalah tadi mengangkat barang ya, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Ini adalah contoh untuk usaha yang nilainya 0. Misalnya nih, antum berada di titik A, mengelilingi sebuah lapangan, kemudian nanti antum kembali lagi ke titik A. Berarti antum tidak mengalami perpindahan. Maka perpindahannya itu sama dengan 0 dan usahanya 0. Jadi ketika antum mengelilingi sebuah lapangan dari titik A berkeliling sampai ke titik A lagi, itu artinya antum tidak melakukan sebuah usaha. Nah, contoh lain adalah mendorong tembok. Ketika antum mendorong tembok, antum memberikan gaya. Sekuat apapun antum memberikan gaya, tapi kalau tembok itu tidak bergeser atau tidak berpindah tempat, itu artinya tidak ada usaha yang dilakukan. Selanjutnya langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, hitunglah usaha dari 3 gaya di bawah ini. Nah, yang pertama yang A, gayanya itu 80 Newton searah perpindahan. Nah, karena di sini ada kata-kata searah perpindahan, berarti itu menandakan bahwa gaya usahanya itu bernilai positif. Oke, di sini dia bilang searah perpindahan. Nah, searah perpindahan ini menandakan bahwa gaya nanti usahanya itu bernilai positif. Jadi kita langsung kaliin aja. W sama dengan F dikali S. Berarti 80 dikali 5 sama dengan 400 Joule. Jangan lupa satuannya itu Joule. Oke, kemudian yang B, gaya 100 Newton tegak lurus. Di sini ada kata kuncinya yaitu tegak lurus perpindahan 60 cm. Artinya gayanya itu dia vertikal. Nah, karena dia gayanya vertikal, maka W sama dengan 0 Joule. Langsung W-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian yang terakhir, gaya 200 Newton berlawanan arah. Nah, di sini dia bilang berlawanan arah. Maka ini menandakan kalau nanti usahanya itu bernilai negatif. Langsung dicari, gampang ya, easy. Oke, next selanjutnya ini adalah usaha oleh gaya yang membentuk sudut. Nah, sudut itu kita tahu bahwa ada besaran-besarannya ya. Kalau sudut sin di sini kita hanya pakai 2, sin dan cos. Kalau sin 30 nilainya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Nah, antum silakan boleh dihafalkan yang ini.
Karena nanti biasanya kalau misalnya kita menghitung usaha yang membentuk sudut ini, kita pakai sin atau cos. Nah, kapan kita pakai sin, kapan kita pakai cos? Kalau misalnya nih ada sebuah benda bergerak dengan gaya tertentu. Kemudian ketika dia bilang bendanya itu hitunglah usaha, misalnya nih bendanya itu bergerak mendatar, berarti kan ke sini ya. Tergantung perpindahannya. Kalau dia perpindahannya mendatar, berarti dia ada di sumbu X. Ketika ada di sumbu X, misalnya ini sudutnya 30. Berarti di sini kita pakainya cos. Tapi kalau misalnya bendanya itu ternyata bergeraknya itu ke arah sumbu Y, berarti di sini kita pakainya sin. Nah, antum harus ingat ini. Oke, contoh soalnya, hitunglah usaha yang dilakukan 100 Newton benda yang membentuk sudut 60 derajat dan bergerak sejauh 2 meter. Kemudian di sini diketahuinya sudutnya ini lambang sudut ya, 60 derajat, jaraknya 2 meter, kemudian gayanya 100 Newton. Yang ditanya berapakah usahanya? Oke, Ibu gambarkan. Di sini gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah bendanya. Kemudian dia bilang bergerak sejauh 2 meter. Ini adalah jaraknya 2 meter. Karena dia bergeraknya itu mendatar, berarti dia ada di sumbu X. Kalau ada di sumbu X, tadi kita pakainya Fx ya, berarti Fx-nya itu rumusnya F dikali cos 60. Tergantung di sini sudutnya berapa. Kebetulan di sini adalah 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Berarti 100 dikali setengah, hasilnya 50 Newton. Ini baru gayanya aja. Baru setelah itu kita menghitung W-nya. W-nya itu sama dengan F dikali S. F-nya itu yang tadi kita cari ya, Fx-nya. Jadi 50 dikali 2 sama dengan 100 Joule. Jadi gaya yang bekerja pada suatu sudut itu adalah 100 Joule. Oke, kita ini ya lanjut hubungan usaha dengan energi. Nah, usaha itu berhubungan dengan energi. Kenapa? Karena usaha itu bisa didefinisikan sebagai energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan suatu benda. Di sini didefinisikan sebagai energi. Makanya dia berhubungan dengan energi, di mana W itu sama dengan F dikali S. Nah, F ini bisa kita cari dengan W kecil. W kecil ini adalah berat ya. Betul, tulis. Ini kalau W besar itu usaha, kalau W kecil itu berat. Nah, rumusnya bisa dicari dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Balik lagi ke saat awal Ibu menjelaskan bedanya berat sama massa. Antum bisa ulang lagi videonya. Kemudian S itu bisa dicari dengan H1 dikurang H2. H ini apa? H ini adalah ketinggian. Nah, kalau misalnya di soal itu dia menyebutkan sebuah ketinggian, berarti yang berhubungan di situ adalah energi potensial di sini. Jadi bisa kalau dijabarin, F-nya itu tadi kan M dikali G. Berarti M dikali G. S-nya kita ganti H1 dikurang H2. H1 dikurang H2. Baru nanti ini dikalikan ke dalam. M dikali G dikali H1 dikurang M dikali G dikali H2. Jadi ini adalah rumus untuk energi potensial. Energi potensial itu rumusnya adalah M dikali G dikali H. Tapi kalau energi potensialnya ada 2, berarti MGH1 dikurang MGH2. Kenapa harus yang pertama dulu? Karena biasanya energi potensial yang pertama kali itu lebih besar daripada energi potensial yang kedua. Makanya untuk W-nya itu sama dengan EP awal dikurang EP akhir, atau energi potensial awal dikurang energi potensial akhir. Nah, untuk contoh soalnya antum bisa buka bukunya halaman 76. Di situ ada yang tentang energi potensial, hubungannya dengan energi potensial. Oke, kita lanjutkan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Kalau tadi energi potensial, yang ini adalah energi kinetik. Bagaimanakah hubungannya? Hubungannya sama. Bentar lagi ngajar. Oke, hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik itu rumusnya adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, tergantung kalau misalnya di situ ada 2 energi kinetik, maka bisa cari selisihnya. Nih, selisihnya adalah setengah M dikali V 2 kuadrat dikurang setengah dikali M dikali V 1 kuadrat. Di sini kenapa yang 2 dulu baru yang 1? Karena
biasanya energi kinetik di akhir itu lebih besar daripada energi kinetik di awal. Kinetik ini artinya bergerak ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang usaha. Jadi untuk antum yang belum paham, silakan boleh bertanya via chat pribadi atau di dalam grup. Terima kasih sudah menonton. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, contoh soalnya, sebuah benda bermassa 2 kg pada benda bekerja gaya mendatar, sehingga kecepatan berubah dari 3 meter per sekon menjadi 7 meter per sekon. Di sini ada kata kunci. Kalau antum bingung kapan antum harus menggunakan rumus EP atau EK, karena di sini ada kecepatan, ya kan? Kalau energi kinetik itu udah pasti berhubungan sama kecepatan, maka ini kita nanti akan menghitung energi kinetiknya. Oke, pertanyaannya, hitung gaya selama 2 detik. Diketahui kecepatan pertama itu adalah 3 meter per sekon, kecepatan kedua adalah 7 meter per sekon. Nah, di sini kita punya waktunya itu sama dengan 2 detik dan masanya itu adalah 2 kg. Nah, dari ini kita bisa langsung cari energi kinetik 1 dan 2-nya. Oke, energi kinetik 1 setengah dikali M dikali V 1 kuadrat. Setengah dikali masanya itu 2 dikali kecepatan yang pertama adalah 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9. Kemudian EK yang kedua setengah dikali M dikali V2 kuadrat, setengah dikali 2 dikali 7 kuadrat. Yang ini bisa dicoret duanya, jadi 7 kuadrat itu sama dengan 49. Maka usahanya bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu EK2 dikurangin EK1 sama dengan 49 dikurang 9. Hasilnya 40 Joule. Gampang ya?